Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Biologi untuk mahasiswa praktikum kultur jaringan. Materi kali ini kita akan mengenal tentang alat-alat gelas yang digunakan untuk praktikum kultur jaringan. Untuk praktikum kultur jaringan itu ada dua prinsip yang akan dilakukan intinya, yaitu tentang pembuatan media, dan yang kedua itu penanaman eksplan tanaman yang akan kita tanam di media. Nah, untuk pembuatan alat media, alat-alat gelasnya itu yaitu untuk alat gelas pembuatan media yang kita butuhkan itu biasanya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini ada banyak ukuran. Erlenmeyer ini digunakan bisa untuk pembuatan media. Selain Erlenmeyer, kita juga bisa menggunakan beker glass. Cuman khawatirnya kalau beker glass, karena nanti kita akan panaskan di atas hot plate, dia akan mengalami penguapan. Khawatir jumlah media yang kita buat akan berkurang. Jadi paling amannya itu kita menggunakan Erlenmeyer, bisa ukuran 500 atau ukuran 1000, atau mungkin jika kita buat media yang lebih kecil, kita bisa menggunakan Erlenmeyer yang 100 ml. Selain Erlenmeyer, untuk menghitung atau mengukur volume yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur pun disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan media kita. Gelas ukur bisa yang menggunakan bahan yang kaca atau yang polipropilen seperti ini. Nah, selain menggunakan gelas ukur, alat ukur selanjutnya kita bisa menggunakan labu ukur. Cuma untuk labu ukur ini biasanya ada volume yang pas. Sebenarnya yang paling tepat untuk pemedian media itu dengan menggunakan gelas ukur. Dengan menggunakan labu ukur, karena labu ukur ini presisinya lebih baik dibandingkan yang menggunakan gelas ukur. Untuk mengambil media yang berupa stok, biasanya bentuk larutan, kita menggunakan pipet serological. Untuk menarik cairan dari botol stok itu, kita bisa menggunakan pipet pump atau menggunakan balp karet. Kita bisa kita tarik ini, kita ambil cairannya ke atas, lalu kita bisa keluarkan. Nah, jika kita menggunakan jumlah stok yang kecil, karena mungkin ukurannya tidak hanya menggunakan mililiter, yang ukuran mikron, kita bisa menggunakan pipet mikro dengan tipnya. Dan itu untuk proses penimbangan, kita butuh menggunakan spatula dan alat wadah untuk menimbang media, bisa juga medianya agar atau gula. Untuk biasanya untuk menuang ke gelas ukur, kita bisa memberi bantuan dengan bantuan corong gelas, dan atau bisa kita tambahkan langsung dengan menggunakan botol semprot yang isinya dengan Aquades. Untuk botol stok biasanya kita menggunakan botol regen media seperti ini, atau mungkin bisa diganti dengan botol seperti botol UC atau botol gelap lainnya. Nah, untuk alat pembuatan media, setelah kita panaskan menggunakan Erlenmeyer, biasanya nanti akan dipindahkan ke botol selai atau botol jar, atau dibilang botol video yang berbagai macam ukuran. Nanti akan ditutup dengan menggunakan aluminium foil seperti ini contohnya. Selain menggunakan botol video, juga bisa menggunakan botol kaca seperti ini. Kita sebutnya dengan botol asip ukuran 250 ml, atau untuk yang lebih kecil, botol asip yang untuk ukuran 100 ml seperti ini. Nah, demikian tadi alat-alat gelas yang digunakan untuk pembuatan media. Untuk alat-alat tanamnya sebagai berikut. Biasanya kita akan menggunakan laminar airflow. Untuk masuk ke laminar airflow, kita harus dalam kondisi aseptis, di mana semua alat-alat gelas yang akan dimasukkan itu harus disemprot dengan menggunakan alkohol. Jadi kita butuh botol semprot yang di dalamnya ada alkohol 70% untuk menyemprot semua alat-alat yang akan kita masukkan ke dalam laminar airflow. Apa saja alat-alat yang kita gunakan untuk di laminar airflow? Untuk proses penanaman media. Penanaman media bisa tanamannya apa saja, mau dari steril ke steril atau dari lingkungan ke dalam media. Nah, alatnya hampir sama semua, yaitu kita menggunakan lampu spiritus yang isinya spiritus,
Untuk lebih aman bisa jadi kita bisa menggunakan 2 lampu spiritus, tapi 1 spiritus juga cukup, lampu spiritus. Terus yang kedua, kita butuh alat tanam. Alat tanamnya apa saja? Nah, kita ada banyak jenis alat tanamnya berbahan stainless. Itu mulai dari yang pertama, kita butuh pinset lurus. Biasanya kita akan mengambil tanaman di dalam sini menggunakan pinset, lalu kita pindahkan ke botol. Selanjutnya kita masukkan seperti ini dengan menggunakan pinset lurus. Pinset lurus pun ada 2 ukurannya, ukuran yang panjang dan ukuran yang pendek. Ini mungkin untuk botol yang lebih panjang, ini untuk botol yang lebih pendek. Selain itu kita butuh pinset bengkok atau curve konsep. Fungsinya apa? Kita biasanya buka untuk menggunakan membuka aluminium foil yang tadi sudah kita buka. Kita buat medianya, kita buka. Jadi menggunakan pinset bengkok. Nah, pinset bengkok kita juga punya gunting. Ini fungsinya untuk apa? Gunting itu ada 2, gunting lurus sama gunting bengkok. Fungsinya apa? Dia biasanya untuk memotong tanaman secara vertikal. Misalnya ada tanaman seperti ini, karena kita sulit menggunakan motong dengan pisau, kita bisa menggunakannya dengan gunting, masukin ke dalam lalu kita potong. Terus selanjutnya ada lagi alat potong selain gunting, yaitu skalpel. Skalpel ini dia baru bentuk gagang skalpelnya saja. Untuk dibutuhkan, dia akan menggunakan yang namanya surgical blade atau blade-nya untuk memotong-motong tanaman nanti di dalam laminar seperti ini. Kita sesuaikan, pasang karena dia sudah steril, jadi hati-hati dan dia agak tajam. Kita pasang. Ini siap digunakan. Tapi ini kerjakan semuanya di dalam laminar FV ya. Jadi nanti ini untuk potong secara horizontal. Gimana potongnya? Biasanya kita menggunakan cawan petri. Nah, cawan petri ini nanti tanaman ditaruh di sini, kita potong-potong dengan kondisi aseptis. Selain itu, kita juga ada spatula. Spatula selain tadi digunakan untuk pembuatan penimbangan media atau pembuatan media, kita juga gunakan untuk memindahkan biji. Jadi kalau misalnya memang sulit untuk diambil dengan menggunakan pinset, kita bisa menggunakan spatula untuk memindahkan biji di media selanjutnya. Demikian untuk alat-alat gelas pembuatan pembuatan media dan penanaman media. Nanti selanjutnya kita akan belajar alat-alat listrik yang digunakan untuk pembuatan media dan penanaman media. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.